Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu juri serta panitia Innovation of Animal Science Competition tahun 2021 yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan gagasan kami yang berjudul tentang implementasi teknologi termoenzimatis pada Azolla microphylla sebagai sumber protein alternatif pada ransum itik yang ramah lingkungan. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan tim kami. Kami dari Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, Surakarta. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Dwi Almisyadianingrum, dan juga rekan saya, Fadila Agustin, serta dosen pembimbing kami, Bapak Agung Irawan, SPT MSc. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui, peternakan di Indonesia masih melakukan sistem pemeliharaan tidak intensif. Salah satunya yaitu peternakan itik, sehingga mempengaruhi efektivitas kos. Salah satu masalah terbesar yang menghambat intensifikasi pemeliharaan IT adalah masalah pakan. Perlu diketahui, pakan menyumbang lebih dari 60% dari seluruh biaya produksi, sehingga kita mampu memberikan inovasi dan juga strategi dalam pemberian pakan. Maka itu tentunya akan berkontribusi secara signifikasi yang tentunya akan memberikan keuntungan dalam pemeliharaan IT ini. Baik, kita sekarang melihat ada bahan pakan lokal yang esensial, yang bisa kita olah sebagai sumber bahan pakan protein, seperti Azolla microphylla. Nah, Azolla microphylla ini tumbuh dan berkembang sangat cepat di genangan air, seperti pesawan, dan juga merupakan tanaman yang memiliki nutrisi yang sangat baik. Menurut tim kami, diantaranya mempunyai kandungan protein kasar lebih dari 20% dan juga asam amino berupa lisin sebesar 1,51% dan juga asam amino berupa metionin sebesar 0,97% dan kandungan ini sudah termasuk tinggi dan layak diberikan kepada itik. Akan tetapi, kendala utama dari tanaman Azolla microphylla ini adalah adanya kandungan serat kasar yang sangat tinggi, yaitu mencapai lebih dari 20%. Sehingga kita perlu melakukan sebuah proses pengolahan Azolla menjadi bahan pakan yang memiliki kualitas sangat tinggi. Dalam paper ini, kami berusaha untuk menggali potensi Azolla microphylla sebagai pengganti bungkil kedelai, di mana bungkil kedelai ini merupakan sumber protein utama bahan pakan. Sedangkan bungkil kedelai ini harganya mahal dan juga harus import. Maka apabila kita dapat memanfaatkan dan mengolah Azolla microphylla sebagai bahan pakan alternatif akan menjadi sangat menguntungkan. Seperti studi terdahulu yang telah dilakukan, tanaman Azolla ini telah diteliti dari berbagai peneliti bahwa tanaman Azolla ini mampu meningkatkan atau mengganti bungkil kedelai sampai hampir 100%. Di mana proporsi bungkil kedelai di dalam pakan itu biasanya lebih dari 20%. Nah, pemberian Azolla tidak mempengaruhi atau berpengaruh negatif terhadap performa jenis ternak yang digunakan. Akan sumber protein yang alternatif dan juga potensi Azolla sebagai nutrien dengan teknologi termoenzimatis. Kemudian yang kedua, kita juga ingin mengetahui bagaimana potensi pengaruh substitusi pada tepung Azolla microphylla dengan perlakuan termoenzimatis. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi peternak tersebut bersinergi dan juga berkelanjutan untuk nantinya. Yang kita ketahui bahwa Azolla memiliki kandungan serat kasar yang tinggi dengan kandungan asam amino yang lengkap, di mana serat kasarnya dapat mencapai 23%. Tingginya serat kasar dalam Azolla ini mampu membatasi pencernaan nutrien dari Azolla itu sendiri, sehingga dibutuhkan treatment untuk mengantisipasi hal tersebut. Kami, dari tim kami, menganjurkan dengan teknologi termoenzimatis. Teknologi termoenzimatis merupakan perpaduan teknologi pemanasan dengan perlakuan enzimatis. Perlakuan enzimatis ini dapat dilakukan dengan fermentasi atau penambahan enzim secara langsung. Lalu, bagaimana teknologi termoenzimatis ini dilakukan? Yang pertama, sangat mudah dilakukan dan sangat aplikatif Bapak Ibu. Jadi langkah pertama yaitu dengan melakukan pengeringan terhadap Azolla itu sendiri. Kemudian kita bisa mencampurkan Azolla itu dengan bahan baku soluble karbohidrat seperti bekatul untuk membantu proses fermentasi.
Yang pertama, ini sangat mudah dilakukan dan sangat aplikatif Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu melakukan pengeringan terhadap azola itu sendiri. Setelah itu, azola dicampurkan dengan bahan baku soluble karbohidrat seperti pekatul untuk membantu proses fermentasi. Kemudian dilakukan proses fermentasi dengan bakteri asam laktat. Proses fermentasi ini akan meningkatkan kandungan nutrien dan juga ada efek probiotik. Seperti yang kita ketahui bahwa asam laktat mampu mensekresikan antibiotik alami sehingga sangat baik untuk pencernaan itik. Di sini, teknologi termoenzimatis menggunakan 2 kali fermentasi, yaitu yang pertama menggunakan bakteri asam laktat dan yang kedua menggunakan yeast. Setelah fermentasi, dilakukan pengeringan dan grinding yang bertujuan untuk mencegah fermentasi lanjutan. Setelah semua langkah-langkah itu dilakukan, maka bahan baku pakan siap untuk diformulasikan dan diaplikasikan pada itik. Lalu bagaimana manfaat dari teknologi termoenzimatis ini? Nah, yang pertama, di teknologi termoenzimatis ini kita dapat mendegradasi atau menghidrolisis kandungan serat kasar berupa lignin, selulase, dan hemiselulase yang tidak bisa dicerna oleh itik menjadi monosakarida sehingga nantinya dapat dimanfaatkan itik untuk mendukung pencernaan dalam itik tersebut. Manfaat teknologi termoenzimatis yang kedua yaitu memfasilitasi adanya peningkatan protein. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya protein dengan kualitas yang rendah, maka tidak akan dicerna dan masuk ke dalam saluran belakang pencernaan yang akan dimanfaatkan bakteri patogen untuk tumbuh. Kita bisa tarik kesimpulan untuk potensi azola sebagai sumber protein alternatif selain meningkatkan kualitas nutrisi pakan, juga dapat meningkatkan kesehatan saluran ternak itik. Selain itu, juga karena ini menggunakan tanaman yang masih jarang digunakan, maka penggunaan azola ini juga ramah lingkungan dan berpotensi dapat meningkatkan efisiensi biaya pakan, sehingga dengan penerapan teknologi yang kita usulkan ini, kita bisa menciptakan budidaya itik yang intensif, yang efisien, dan ramah lingkungan. Strategi teknologi termoenzimatis dilakukan beberapa tahap. Tahap yang pertama, diawali dengan uji coba pakan menggunakan konsep best cost formulation untuk menekan biaya pakan. Formula pakan akan diintroduksikan kepada satu peternak yang dijadikan percontohan dengan pendampingan implementasi budidaya itik yang baik, di mana mengacu pada standar operasional produce atau best farming practice yang disusun. Setelah aspek pertama dan kedua sukses dilaksanakan, peternak percontohan tersebut akan diminta memperkenalkan sekaligus mentransfer ilmu yang sudah diperoleh pada peternak atau calon peternak yang lain, sehingga proses transfer teknologi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan antar peternak. Konsep ini selanjutnya dilaksanakan sebagaimana konsep multi-level marketing, di mana peternak terdidik akan melakukan transfer ilmu pada minimal satu peternak binaannya. Pada beberapa siklus, jika sudah terbentuk klister peternak yang mengadopsi teknologi yang diusulkan, maka dibentuk kelembagaan menggunakan konsep koperasi sehingga usaha yang berjalan dapat berkembang terus-menerus. Oke, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila kelompok kami ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.